Oke, kita lihat, kita punya rangkaian seperti ini. Ada banyak baterainya, ada 3 ya, 3 buah baterai, dan ada beberapa hambatan ya, dirangkai dalam satu loop gitu ya, masih loop tunggal ya. Kita ditanya berapa I kuat arus yang mengalir pada rangkaian ini, kemudian VAB, VCD, VGF, lalu VA apa ini? VAE ya, VAE. Oke, kita lihat ya. Oke, langkah pertama adalah kita menentukan arah arusnya ya, menentukan arah arus dulu ya. Nah, kalau ada baterai yang lebih dari 2 ya, agak hati-hati nih. Kita harus cek dulu yang ngadepnya sama baterai yang mana ya. Jadi misalnya gini, kita mulai dari A misalnya, saya muter ke kanan dulu, muter kanan. Ini ketemu yang ini berapa? Positif kan? Ketemu itu nanti positif juga. Berarti nanti 6 dengan 3 itu harus dijumlah kan? Nah, sementara ketemu yang ini gimana? Minus. Berarti ini ngadepnya beda kan? Si 6 hadapnya sama dengan yang 3, nah, tapi yang 12 sendirian ya. Tapi 12 walaupun sendirian kan dia 12. Dia berdua jumlahnya berapa? 9. Jadi tetap yang 12 yang akan menang kan? Nah, karena yang 12 yang akan menang, maka nanti arusnya ya itu arusnya pasti begitu, nggak akan salah gitu. Nah, walaupun sebetulnya kalian misalkan bebas pun nggak apa-apa. Kalian misalkan kalian misalin berlawanan jarum jam gitu, boleh nggak? Boleh. Paling nanti kalian ketemu negatif gitu, terus tinggal dibalikin arusnya, gitu ya. Nah, tapi biar aman ya, biar asumsi kita benar ya, cek dulu aja, nanti nggak merepotkan, jadi nggak usah balik-balik arah ya. Jadi itu yang pertama itu ya. Nah, berikutnya setelah arah arusnya kita tentukan, nah kita mencari besarnya dulu. Caranya gimana? Ya kayak tadi aja. Kita mulai dari sebuah titik ya, muter, ikuti loopnya, kembali ke titik itu lagi. Misalnya kalian mulai dari A boleh, mulai dari B boleh, C boleh, dan titik manapun boleh ya. Misalnya ya, kalian mau mulai dari titik mana? Dari A misalnya ya. Nah, maka nanti gimana? VAA ya, dari A kita jalan ikuti loopnya sampai ke A lagi, nanti sama dengan 0 ya. Dari A kita lihat, dari A kita jalan ikuti loop, berarti ke kanan kan? Ke kanan ketemu baterai panjang atau pendek dulu? Panjang, berarti plus 6 ya kan? Plus 6 ketemu 2 ohm, jadi 2I ya kan? Kemudian ketemu lagi sebelah kanan berapa? 10 ohm, berarti nanti 10I. Ketemu lagi baterai 3 volt, panjang pendek? Panjang dulu, jadi plus 3 gitu kan? Ketemu hambatan dalamnya 3 ohm juga, berarti 3I. Ketemu hambatan berapa lagi? 20I. Ketemu hambatan berapa lagi? 30, berarti 30I gitu ya. Ketemu hambatan dalam baterai berapa ohm? 2 ohm, 2I berarti kan. Ketemu baterai, nah panjang pendek dulu nih. Pendek, berarti minus ya, minus 12 volt ya. Sampai G, naik ke atas, ketemu berapa? 33, jadi 33I. Sudah sampai ke A lagi? Sudah, berarti sama dengan 0. Ya, tinggal hitungan 2 tambah 10 tambah 3 tambah 20 tambah 30 65 ya, tambah 2 tambah 33 100 ya. Jadi 100I. Ini ada plus 6, ada plus 3, plus 9 kan? Minus 12. Minus 3 pindah ruas ke kanan jadi plus 3. Jadi 100I sama dengan 3. Berarti dapat I-nya ya. Jadi I-nya sama dengan berapa? 3 dibagi dengan 100 alias 0,03 ampere. Nah, itu I-nya ya. Oke, berikutnya kita akan menentukan VAB. Kita jalan dari A ke B ya. Jalan dari A ke B itu bisa 2 pilihan jalan. Bisa langsung dari A ke B ya di sini, bisa juga lewat bawah jalan yang panjang dan berliku ke sana ya, gitu ya. Nah, jadi kalau saya lewat yang pendek ya, jalan yang pendek agak hati-hati juga ya. A ke B ya, A ke B langsung aja ke kanan, A ke B ketemu baterai panjang pendek dulu. Panjang berarti plus 6. Hati-hati dengan R ya. Ketemu R yang 2 ohm, ketemu hambatan dalam 2 ohm, kita sedang jalan ke kanan. Di situ arusnya kemana? Kanan juga. Ya, berarti gimana? Plus juga. Ya, plus apa? 2I. Jadi kalau ketemu baterai lihat kutubnya, kalau ketemu hambatan lihat arah arusnya, gitu ya, lihat arah arusnya. Jadi udah 6 plus 2I jadi sama dengan 6 ditambah dengan 2 dikali dengan 0,03. Jadi dapat nih 0,0 berapa? 6 ya. Jadi 6,06 volt. Itu beda potensial antara kutub-kutub baterai yang 6 volt. Jadi 6,06 volt sekarang ya. Tidak 6. Yang 6 ini namanya GGL ya.
yang terukur ketika arus mengalir. Ini kan arus sudah mengalir nih. Yang terukur ketika arus mengalir, inilah yang kita sebut dengan istilah tegangan jepit ya. Tegangan jepit baterai 6 volt ketika arus mengalir ternyata jadi 6,6 volt gitu ya. Nah, begitu juga coba lihat baterai yang 3 volt. VCD itu kan tegangan jepit baterai 3 volt kan? C kutub positifnya, D kutub negatifnya. Jadi kutub positif terhadap negatif baterai ketika arus mengalir ya, beda potensialnya itu yang kita sebut dengan tegangan jepit ya. Jadi VCD dari C ke D ya, jalan yang pendek saja. Dari C ke D langsung ketemu apa? Plus 3 ya, plus 3. Kemudian apa lagi? Plus lagi dengan apa? 3 dikali dengan I kan ya. Jadi 3 ditambah dengan 3 dikali 0,03. Jadi ini berapa kali kan? 0,09. Jadi dapatnya berapa? 3,09 volt. Nah gitu ya. Oke, selanjutnya ada VGF. Nah VGF lihat baik-baik, G itu kan terhubung ke kutub positif baterai yang 12 volt ya. Nah sedangkan F terhubung ke kutub negatif yang 12 volt juga. Berarti VGF itu adalah tegangan jepit baterai 12 volt. Perhatikan. G ke F. Jalan dari G ke F. Ketemu baterai panjang pendek dulu. Panjang plus 12 volt. Hati-hati arusnya. Kita sedang jalan dari G ke F. Arusnya kemana? F ke G kan. Kebalikannya berarti apa? Minus ya. Minus 2 dikali dengan I. Jadi kalian akan dapatkan 12 dikurangi dengan 2 dikali berapa? 0,03 ya. Berarti ini 0,06 kan? Jadi 12 dikurangi 0,06 dapatnya berapa? 11,94 volt ya. Nah, coba perhatikan bedanya antara si 6 volt, 3 volt dengan yang 12 volt ya. Nah, GGL baterai 6 volt itu lihat 6 volt, tegangan jepitnya berapa? 6,06. Lebih besar kan tegangan jepitnya kan? Baterai yang 3 volt, tegangan jepitnya 309 ya, lebih besar kan? Ya, sementara baterai yang 12 volt, tegangan jepitnya gimana? Ya, lebih kecil. Nah, ya berarti ini turun kan? Nah, rangkaian yang seperti ini itu kalau kalian lagi charging ya, ngecharge baterai itu begini. Kutub positifnya diketemukan dengan kutub positifnya lagi. Jadi, yang ini bersifat sebagai sumbernya yang 12 volt, yang ini ya sedang menerima energinya, gitu kira-kira ya. Nah, jadi seperti itu. Tidak ada terakhir VAE ya, VAE dari A ke E, VAE ya. AE bisa ketemu, bisa ke sana ya kan? Bisa juga kemari ya. Terserah mau yang mana. Ya, mending ke bawah sini boleh ya, lebih sedikit komponennya ya, bisa. Ke bawah hati-hati ke bawah. Ya, dari A ke bawah ketemu apa? 33 ohm. Lihat arusnya baik-baik. Ini arusnya kemana? Ah, jadi minus ya. Jadi minus 33 I ya, ke bawah ya jalannya. Ke kanan apa? Plus 12 ya kan? Minus berapa? 2 I. Terus apa lagi? Minus berapa? Minus 30 I. Sudah sampai ke E? Sudah, kan yang mau dicari VAE. Jadi berhenti di situ. Jadi kita dapatkan 12, saya ambil dulu 12-nya. Minus ini itu ya berapa tadinya? Berapa? 60 65 ya, 65 I. Jadi dapat ya, ini adalah 12 dikurangi dengan 65 dikali dengan 0,03 ya. Dirisam ya. Oke, jadi ini 12 dikurangi dengan ini 65 kali 0,03 ya, 1,95. Jadi ketemu jawabannya berapa? 10,05 volt. Ya, itu adalah apa? VAE. Beda potensial antara A terhadap titik E.